Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan review seluruh kebun saya ya. Mungkin durasinya agak panjang, namun ini saya rasa akan cukup menarik karena saya akan paparkan semuanya dari mulai saya berkebun kelapa sawit pertama kali memulai dan hingga saat ini kebun saya lumayan sudah menghasilkan ya, dan saya rasa lebih berhasil daripada kebun-kebun yang ada di sekitar sini. Dan banyak yang mengatakan bahwa hasil yang saya dapatkan itu ya bagus, buahnya itu bagus, dan mereka mengatakan bahwa memang sawit saya banyak perawatannya sehingga hasilnya memang bagus. Dan saya di sini akan share pengalaman saya dari mulai saya berkebun kelapa sawit dan permasalahan-permasalahan yang saya alami hingga saya bisa mengatasinya, dan semoga ini bisa bermanfaat buat kalian ya yang mulai berkebun kelapa sawit dan banyak sekali kendala-kendala yang kalian hadapi. Dan saya akan share di sini pengalaman saya ya, karena di channel ini saya bicara atau memaparkan itu memang sesuai dengan pengalaman yang saya alami dan saya terapkan di kebun saya, karena saya tidak pandai berteori teman-teman. Saya itu orangnya susah menghafal ya, bahkan nama orang dengan wajah orang pun saya sulit menghafalnya, apalagi diksi-diksi yang sulit diucapkan, tambah lagi rumus-rumus teori ya, saya tidak bisa. Jadi yang saya paparkan di sini ya memang benar-benar yang saya alami, sehingga pure itu adalah pengalaman saya dan bisa saya sharingkan. Dan kita mulai dari sini teman-teman. Kebun saya ini memang pinggir jalan raya ya. Nah, jadi itu jalan raya, jalan aspal, dan memang benar-benar di pinggir jalan raya, dan alhamdulillah itu memudahkan saya, akses saya untuk bisa mengeluarkan hasil panen. Dan kebun saya ini masih belum saya bersihkan ya, belum saya tebas, karena saya berpikir bahwa kita akan menghadapi musim kemarau ya, karena isu El Nino kemarin, dan memang sengaja tidak saya tebas ya, tidak saya bersihkan karena musim kemarau saya ingin menjaga kelembapan area atau lingkungan di kebun saya. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini masih terus turun hujan ya. Entah mungkin di tempat kalian, di daerah kalian, atau sedang turun salju, silahkan komentar di kolom komentar. Nah teman-teman, memang masa sulit dalam menanam kebun kelapa sawit itu adalah antara umur 0 bulan ya, mulai tanam, mulai dari kita menanam ke lahan, sampai umur masa 3 tahun ya, masa panen. Nah masa-masa sulit itulah yang sekarang sudah saya lewati, dan alhamdulillah saya mulai panen ya, sekitar 2 bulan yang lalu saya sudah mulai panen. Dan saya panen itu teman-teman setiap 5 hari sekali. Dan memang pada masa sulit itu 0 sampai 3 tahun itu banyak sekali permasalahan yang timbul teman-teman, dan di sanalah kita memang diuji mental kita, kesabaran kita, terus pengetahuan kita tentang berkebun kelapa sawit. Di sanalah kita akan banyak sekali belajar dan diuji lah tentunya. Dan kebun saya ini ada 133 batang ya teman-teman. Namun yang produktif sudah saya panen sekitar 2 bulan, mulai 2 bulan yang lalu itu adalah sekitar baru 40-an batang, nggak sampai ya, sekitar 30 batang. Karena ceritanya begini teman-teman, pada waktu itu kan saya belum niat berkebun kelapa sawit, terus dipaksa sama orang tua saya untuk ya berkebun kelapa sawit, sehingga saya itu memang benar-benar membuka lahan ini ya secara terpaksa. Dan benih itu datangnya dari adik saya ya, diberi adik saya, karena kata ayah saya itu, adik kamu sudah menyemai bibit, katanya sih bibit bagus. Namun pada kenyataannya di kebun saya ini banyak sekali jenisnya teman-teman. Ada yang pelepah kuning, ada pelepah hijau, ada yang pokoknya macam-macam. Sekitar kalau saya lihat itu hampir 15 jenis dalam kebun saya ini, bentuknya berbeda-beda. Ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil buahnya, ada yang panjang-panjang, dan banyak sekali lah pokoknya. Nanti kita akan lihat satu persatu ya. Nah kita mulai dari sini. Ini kenapa saya tumpuk itu adalah batang-batang yang saya tumbangkan teman-teman, karena kemarin itu ada
buah apa namanya, buah cengkeh ya. Jadi benar-benar tidak menghasilkan. Itu sekitar ada 2 batang di kebun, 3 batang di kebun saya ini yang modelnya seperti itu. Dan ya langsung saya tumbangkan saja dan saya ganti. Di rumah saya sudah menyemai ya, karena alhamdulillah saya masih punya lahan sekitar 4 hektar ya yang belum saya ini. Jadi saya berencana setiap tahun akan menanam sekitar 100 batang atau 2 tahun sekali, dan sesuai dengan kemampuan saya ya. Jadi saya beguyur lah kalau bahasa sininya itu, pelan-pelan. Nah ini kemarin saya panen, setiap 5 hari sekali saya sudah dapat 120-an kilo per panen ya, dari sekitar 30 batang, dan alhamdulillah itu lumayan bagus ya. Dan saya ceritakan kembali, waktu itu memang saya belum berniat berkebun ya, dan sudah itu dipaksa dengan orang tua saya. Akhirnya ya saya berkebun, sudah ditanam, dibukakan sama orang tua ya. Waktu itu masih boleh melakukan pembakaran, sudah dibakar dan langsung ditanam. Ayah saya semua yang menanamnya, dan setelah 6 bulan kemudian, sekitar 6 bulan hingga 1 tahun, saya melihat kebun saya ini, dan karena nggak enak ya saya harus merawatnya kan, karena sudah ditanamkan oleh orang tua, saya rawat ya, saya rawat lah gitu. Terus saya tebas sampai bersih. Nggak tahunya sawit yang ditanam itu kan dulunya ngupah sama orang lain, beliau kan ngupah sama orang lain. Ternyata teman-teman, barisannya itu tidak sesuai, tidak bagus ya. Ada yang jarang hingga 15 meter, pokoknya kacau lah. Akhirnya saya bongkar kembali teman-teman, saya bongkar, saya cabut lagi ya. Umur sudah hampir 1 tahun itu saya cabut, dan saya tanam terus saya buat di sini barisan yang benar, yaitu dengan segitiga sama sisi ya, mata 5 ya. Di sini saya tanam sendiri sampai dapat sekitar 50 batang, 53 batang saya tanam. Terus saya berhenti teman-teman karena terkendala musim kemarau ya. Waktu itu musim kemarau. Jadi saya berhenti menanam, berhenti membongkar 50 batang, dan 6 bulan kemudian saya kembali lagi membongkar dan mengganti barisan ya. Itu yang di belakang situ memang belum mulai panen karena memang jaraknya 6 bulan. 6 bulan dari yang depan sini. Dan itulah mengapa saya baru panen sekitar 30-an batang, karena memang kondisinya seperti itu ceritanya. Nah, kita berjalan lagi, ini sudah mulai saya panen. Nah, ini teman-teman, ini mengapa kok kelihatan over pruning ya. Ini permasalahan yang belum saya buat kontennya. Ini selalu busuk sebelum masak teman-teman. Sawit ini selalu busuk sebelum masak. Jadi sudah berapa kali saya kastrasi ya, saya buang dan masih tetap busuk. Dan ini saya coba untuk pruning, mungkin karena kelembapan atau bagaimana, atau nanti ketika dia sudah tidak busuk lagi atau memang masih terus busuk, nanti akan saya buatkan videonya untuk khusus batang ini, apakah ini genetik atau memang bisa dikendalikan seperti itu. Jadi nanti saya akan sharekan ketika memang sudah bagus kembali ya. Dan ini alhamdulillah sudah mulai agak kuning ya. Nah, sudah mulai agak bisa masak, karena kemarin sebelum sampai masak dia sudah busuk, dan ini sudah agak kuning. Mungkin nanti akan ada perubahannya hingga umur keberapa dia bisa normal seperti itu. Jadi ini sengaja saya pruning biar sinar matahari biar bisa masuk ya, seperti itu. Dan ini juga buah landak ya. Buah landak yang ya seperti ini bentuknya. Jadi saya bongkar, dan di kebun saya ini ada 2 batang ya yang buah seperti ini. Dan alhamdulillah. Dan yang ini yang jadi permasalahan teman-teman, ketika kita berbatasan dengan orang lain tidak mau mengalah ya, akhirnya sama-sama memasang di
batas karena beliau duluan menanam di batas ya, dan itu adalah dilema kita sebagai petani ya, hingga jarak tanamnya mungkin agak sedikit rapat karena dengan batas orang lain. Namun ya apa boleh buat, itulah dilema kita sebagai petani ya teman-teman ya. Dan yang pasti teman-teman, ketika kita berkebun kelapa sawit ya, kita harus tetap semangat dan terus belajar ya. Dan ini adalah pohon yang saya ceritakan, saya tanam di pas jalan orang ya, bekas jalan orang, sehingga tanahnya ini sedikit keras. Dan pada waktu itu kesalahan saya tidak mengolahnya dulu, langsung tanam saja di bekas jalan yang keras ya, hingga hasilnya ya batangnya kecil, lumayan kecil teman-teman, dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya ya. Batangnya pertumbuhannya agak lambat. Jadi teman-teman kalau menemui atau pas pancang tanam itu terkena jalan yang keras, usahakan diolah dulu lah ya. Ini apa namanya, tanahnya itu diolah dulu, digemburkan dulu, kalau bisa difermentasikan terlebih dahulu dengan pupuk dolomit. Dan ini batang unggulan saya ya, karena paling bagus ini. Itulah saya katakan dalam kebun saya ini memang banyak sekali jenisnya ya, banyak sekali jenisnya. Itulah pentingnya kita menggunakan benih yang memang benar-benar jelas ya teman-teman, varietasnya apa, biar kita itu tidak bingung ya. Tidak bingung seperti yang saya alami seperti ini. Ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ini masaknya ini tidak merah teman-teman, tapi kuning. Entah ini jenis sawit apa, karena banyak sekali jenisnya ya. Nah, ini jenis ini tandannya panjang-panjang teman-teman. Saya kurang tahu juga jenis apa, karena kalau dibilang Mas varietasnya apa ya, saya bingung karena tidak jelas. Maka dari itu saya selalu tekankan pada teman-teman bahwa kita harus benar-benar menggunakan bibit yang jelas gitu loh. Jadi kita tidak bingung dalam mengaplikasikan perawatan seperti itu. Nah, ini juga buah landak. Jadi banyak sekali teman-teman permasalahan yang timbul ketika kita berkebun kelapa sawit. Namun jangan risau, kita harus segera mengambil tindakan ketika ada apa namanya, batang kelapa sawit itu memang tidak apa namanya, tidak menghasilkan. Kita harus segera menumbangkannya dan mengganti yang baru, karena percuma kita memeliharanya, kita merawatnya, tapi akhirnya kita ya sia-sia, membuang waktu dengan sia-sia. Dan ini pun agak sakit ini pohon ini, namun masih tetap bisa berbuah meskipun sedikit ya. Dan ini teman-teman yang kesalahan yang saya lakukan juga karena kurang pengetahuan saya ya. Saya nanam di pinggir batang yang tidak bisa lapuk. Ini sampai umur 4 tahun tidak lapuk-lapuk dan menghambat pertumbuhan dari pohon kelapa sawit saya. Dan ini pertumbuhannya sangat kecil ya, sangat kerdil. Entah ini nanti apakah akan saya ganti ketika memang hasilnya mengecewakan. Kita tunggu dulu, karena sebenarnya buahnya bagus ini. Buahnya bagus, dan apakah dia masih bisa berkembang lebih besar. Dan ini kebun tetangga saya teman-teman. Boleh saya ceritakan sedikit, beliau ini memang agak kurang dalam pemupukan ya. Dan saya lihat pohonnya semakin lama sampai ujung itu mulai mengecil ya. Banyak sekali di kebun beliau ini yang batangnya semakin mengecil karena memang kurang pemupukan. Meskipun beliau ini merawat pelepah dengan Songgo 2 ya, tapi karena pemupukan yang kurang, mungkin ya lama-lama kelamaan sawitnya akan menurun produktivitasnya. Dan sering saya katakan bahwa sawit itu kalau tidak pupuk lama-lama bisa mati, dan memang ada buktinya. Nanti kita ulas dalam video lain, akan saya spillkan, reviewkan
sawit tetangga saya itu yang mati semua karena memang kurang perawatan. Dan tentunya teman-teman banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, yang pastinya itu umur 0 sampai 3 tahun tuh banyak sekali, seperti kuncup busuk. Nah, itu adalah yang sebelah sana itu bekas dari dulunya kuncup busuk ya, sampai saya pusing menghadapinya, bagaimana cara mengatasinya, dari fungisida, dari pestisida, insektisida ya. Itu sudah saya terapkan semua dan tidak ada yang berhasil teman-teman, sampai saya capek. Akhirnya saya biarkan dan bagus hasilnya. Dia sembuh sendiri. Memang sulit dipahami ya. Memang mungkin masa-masa sulit seperti itu membuat kita itu sangat sesak ya dada kita, karena menghadapi permasalahan yang sulit ditanggulangi ya, seperti kuncup busuk, seperti masalah kumbang tanduk dan lain-lain sebagainya. Dan ini teman-teman, ini hingga umur sekarang dia belum berbuah seperti yang lainnya. Saya juga agak risau dengan batang yang ini, apakah dia nantinya mau berbuah atau tidak. Kita tunggu setahun lagi. Kalau memang sudah umur 5 tahun dia tidak mau berbuah, ya kita tumbangkan dan ganti. Dan ini sebenarnya temennya ya, waktu itu memang sudah umur hampir 3 tahun dia belum berbunga, yang lainnya sudah panen dan ini belum. Ternyata dia mau berbunga dan berbuah, hasilnya juga lumayan besar-besar. Ini tanpa saya kastrasi karena memang dia tumbuh sudah di pelepah yang tinggi ya, jadi tidak perlu saya kastrasi lagi. Dan lihat teman-teman, hasilnya besar-besar ya, bagus sekali ini. Dan yang ini masih saya tunggu mungkin sekitar 1 tahun lagi. Kalau memang beliau tidak mau berbuah, ya terpaksa kita tumbangkan ya. Karena kalau bicara pemupukan ya sama dengan yang lainnya sih, pemupukannya tidak saya beda-bedakan. Dan untuk pemupukan teman-teman, saya selalu tekankan kepada teman-teman semuanya bahwa pemupukan itu tidak harus mengikuti dosis ya. Harus, kalau memang kita bisa mengikuti dosis ya itu sangat bagus ya. Tapi kalau kita tidak mampu ya jangan dipaksakan. Ini saya menggunakan pupuk itu hanya 50 kg per satu jenis pupuk setiap kali pengaplikasian ya. Jadi 133 batang tuh saya bagi 50 kg ya, sekitar setengah kilo kurang lah untuk per batangnya, untuk satu jenis pupuk ya. Urea 1 karung, TSP 1 karung, dan KCL 1 karung. Terus untuk dolomit itu saya pakai tinggal 5 karung ya, karena dolomit kan lumayan cukup murah. Dan alhamdulillah dari 30 batang yang sudah saya panen ini ya, kalau dalam 1 bulan saya dapat 500-an ribu dapat lah. Kalau untuk mengganti pupuk, beli pupuk sudah dapat. Dan mungkin sekitar 4 bulan lagi saya sudah bisa memanen yang belakang ini. Ini yang belakang teman-teman, yang sisanya dari 53 batang, berarti sekitar 80 batang lagi yang belakang. Aduh, belum mulai saya panen. Dan tapi sudah saya mulai pelihara buahnya ya. Dan ini sudah saya tumbangkan juga, karena memang buah cengkeh ya yang ini. Kena sinar matahari ya teman-teman. Ini saya pindahkan karena ketika itu terlalu mepet dengan batas. Jadi untuk batang ini 3 kali pindah teman-teman. Jadi yang pertama barisannya, aduh, hampir nginjak burung ini ya, burung puyuh. Ini baru mulai berbunga teman-teman. Kalau temannya yang lain sudah mulai ya, mungkin sekitar 3-4 bulan lagi bisa saya panen. Dan yang tengah sini saya juga kurang tahu korelasinya ada apa tidak. Di tengah ini dulu banyak sekali terkena
apa ya, pelepah yang patah-patah, kuncup busuk seperti ini. Jadi dalam satu barisan, satu hamparan tengah ini banyak sekali teman-teman yang terkena itu. Jadi hingga buat saya itu stres. Entah ada korelasinya atau apa gimana ya, apa dia menular karena memang sebelah-sebelahnya itu seperti itu atau tidak, saya juga kurang tahu. Tapi pada kenyataannya ini dalam satu kelompok ini memang banyak sekali yang terkena yang patah-patah seperti ini. Dan memang pertumbuhannya agak sedikit lambat, tapi jangan khawatir, ketika nanti sudah umur 3 tahun dia akan bisa menyusul teman-temannya. Dan ini tampaknya banyak bunga jantannya, tapi jangan khawatir teman-teman, ketika sudah ada ciri-ciri seperti ini, nanti ketika pada masanya batangnya sudah mulai normal, dia akan berbuah seperti yang lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kemarin hampir bunga jantan semua ya, tapi saya kastrasi ini. Nah, ini pentingnya kastrasi teman-teman. Saat kita berkebun kelapa sawit, kita harus benar-benar melakukan kastrasi ya. Karena apa? Belum masak teman-teman, kirain sudah masak. Karena apa? Ketika kita tidak melakukan kastrasi, maka buah pertama itu dipastikan sangat di bawah teman-teman, dan kita akan sulit mengambilnya. Dan bisa dipastikan juga bahwa buah pertama itu dari pohon sawit, kalau kita tidak kastrasi, itu buahnya akan abnormal ya, pasti akan kecil-kecil dan tidak laku untuk dijual. Jadi lebih baik kita kastrasi hingga sampai 6 kali ya. Ini saya kastrasi sampai 6 kali pun masih di bawah buahnya. Apalagi kalau kita tidak melakukan kastrasi sama sekali. Nah, ini dulu, ini sudah saya ganti 2 batang karena ini terkena penyakit daun seperti ini. Nah teman-teman, saya juga tidak tahu apakah ini menular juga. Nah, ini punya tetangga saya, ini daunnya terkena penyakit ya. Daunnya terkena penyakit sehingga pertumbuhannya pun akan lambat dibanding dengan yang sana, dengan yang lainnya. Kalau saya rasa ya harusnya segera ditumbangkan, meskipun dia masih bisa berbuah, yaitu kecil. Tapi untuk apa kita memelihara batang yang sakit ya? Lebih baik kita segera menggantinya. Yang sayang-sayang lah, jadi petani itu harus tegas teman-teman. Ketika ada pohon sawit yang memang tidak menghasilkan, ya segera gantilah. Karena ya seperti sering saya tekankan bahwa satu batang itu sangat berharga loh untuk kita sebagai petani kecil. Ketika ada 2-3 batang yang rusak atau sakit tidak menghasilkan, ya untuk apa kita biarkan? Lebih baik kita segera tumbangkan dan cari penggantinya. Dan ini buahnya lumayan kecil-kecil teman-teman. Kalau kalian tahu ini jenis apa ya, buahnya kecil, apakah bisa besar atau tidak, dan kita tunggu nanti setahun lagi. Kalau memang buahnya masih tetap kecil, ya segera kita tumbangkan ya, kita gantilah dengan benih yang bagus, yang seperti ini kan. Dan ini agak, memang belakang sini agak sedikit serut ya, belum saya tebas karena saya kira akan kemarau, tapi masih tetap musim hujan. Mungkin nunggu ada uang dulu ya, yang pasti ada uang baru biasanya saya upahkan tebas pakai mesin ya. Karena kita jangan menyemprot sampai keseluruhan ya. Kalau memang perlu kita semprot piringan saja. Kalau memang sebenarnya kalau bisa piringan pun kita bokor, jangan terlalu banyak pakai racun rumput. Kalau bisa menggunakan racun rumput ya setahun cukup 2 kali atau 3 kali lah paling banyak. Dan ini teman-teman buktinya, kalau kita tidak kastrasi, bunga yang paling bawah pasti akan busuk. Jadi kita harus berpikir secara logis dan realistis.
daripada kita sudah tahu hasilnya seperti apa kan, pasti buahnya akan kecil, pasti potensi akan busuk. Ya lebih baik kita kastrasi, kita fokuskan untuk pembesaran batang, kan kira-kira seperti itu. Jadi dari keseluruhan kebun saya ini mungkin yang bisa produktif nantinya sekitar 120 batang lah, dan yang lain mungkin masih bisa menyusul dan banyak yang abnormal ya, seperti ini kecil kan. Dan mungkin rencana saya kalau memang tidak ada perubahan ya akan saya ganti ya. Seperti saya katakan lagi, untuk apa kita menanam yang tidak bisa menghasilkan. Dan perhitungannya seperti ini teman-teman, dari seandainya ya enggak, dari 100 batang ada 10 yang abnormal dan tidak bagus, tidak bisa menghasilkan. Tentu tidak akan rugi kalau kita menumbangkannya dan mengganti yang baru, dan yang 90 batang kan masih bisa menghasilkan. Dan sambil kita menunggu dia bisa menyusul teman-temannya kan, yang 90 batang juga lumayan kan. Jadi daripada kita terus memelihara batang yang sawit ya, batang yang sakit ya, lebih baik kita ambil keputusan untuk segera menggantinya. Dan ini sudah sampai ujung teman-teman, karena kebun saya ini bukan segi 4 ya, tapi persegi panjang. Sekitar 50 kali 200 meter ya. Dan ini sudah di ujung. Dan itu sebenarnya kebun adik saya yang sering saya katakan bahwa kurang perawatan ya, karena dia menanam sawitnya tuh sekaligus banyak 5 hektar langsung dia buka. Jadi dia kewalahan dalam perawatannya, dan akhirnya ya semak belukar semua dan jadi sarang babi, dan banyak sekali hama di sana, dan pada akhirnya sulit sekali untuk menghasilkan. Coba waktu itu dia hanya tanam 1 hektar, mungkin bisa seperti saya, perawatan mungkin bisalah sedikit-sedikit. Dan ini kumbang tanduk teman-teman, lumayan menjengkelkan ya. Dan itulah teman-teman review kebun saya, semoga bisa menjadi berbagi pengalaman ya, bisa berbagi sharing kepada kalian apa yang sudah saya lakukan. Semoga bisa menjadi berbagi pengalaman bersama. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.